Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, PT Nesco Daya Utama, dalam channel Nesco Academy. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai K3 konstruksi bangunan, di mana video ini merupakan video awal atau video pertama dalam membahas tentang K3 konstruksi bangunan ini. Bagi Anda yang baru menyimak atau ingin melihat video-video kami selanjutnya mengenai konstruksi bangunan ini, silahkan untuk subscribe channel kami agar Anda bisa melihat video-video kami selanjutnya. Karena video ini akan berlanjut di beberapa video lainnya. Baik, mari kita langsung simak saja penjelasan mengenai K3 konstruksi bangunan ini bersama Bapak Hirman Karim. Silahkan Pak Hirman. terima kasih Mas Asif. Kita mulai dengan materi yang pertama. Jadi yang kita bahas sekarang adalah judulnya adalah Construction Safety Management System. Sistem pengelolaan K3L konstruksi. Seperti biasa, apapun yang akan kita hadapin, maka tentu dalam bentuk kegiatan atau dalam bentuk proses. Kegiatan atau proses itu pasti juga dalam bentuk SOP, standar operating procedure atau langkah-langkah melakukan kegiatan tersebut. Ya, standar operating procedure. Bersamaan dengan standar operating procedure, ya, akan kita kenali bahaya dengan risiko, ya. Bahaya dan risiko akan kita kenali dan sudah tentu akan kita langsung dengan pengendaliannya, ya. Selanjutnya dijelaskan lebih jauh kegiatan, proses atau standar operating procedure adalah bisa dianggap bentuk melakukan analisa keselamatan terhadap pekerjaan atau langkah-langkah pekerjaan tersebut. Dan kemungkinan harus ada permit to work. Ya, jadi seiringan terus. Kalau ada bahaya yang di luar dari biasa gitu. Jadi bahaya itu ada yang sifatnya biasa, sudah terkontrol risikonya, tapi ada juga bahaya itu belum terbiasa dan harus mendapatkan permit to work, izin kerja khusus prosedur lagi. Jadi hazard identification, risk assessment dan kontrolnya adalah konsep dasar keselamatan kerja. Yang paling pertama yang harus kita usahakan adalah mengenali bahayanya. Ya, suatu bahaya itu bisa dalam bentuk fisik. Kalau untuk materi yang kita bahas sekarang ini atau di construction ini atau di construction safety management system, maka lebih banyak bahaya itu terfokus pada fisik. Ya, bahaya fisik dan juga bahaya listrik. Ya, bahaya listrik, bahaya panas atau bahaya ergonomis ya. Nanti kita bahas. Jadi risiko dari bahaya tersebut kita nilai. Mungkin kita lihat dia tinggi, tingkat risikonya medium kah atau rendah. Ini level dari risiko yang kita nilai, yang kita assess. Maka selanjutnya kita terapkan kontrol. Jadi ini sudah standar ya. Kontrol itu misalnya apakah eliminasi, substitusi secara hierarki ya, isolasi, engineering, administratif, dan PPA. Jadi tidak akan terlepas dari 6 bahaya dengan lebih kurang 6 dari kontrol. Ya, kontrol ini juga bisa dikembangkan lebih jauh ya. Ya, kalau untuk K3 konstruksi ini mungkin kontrolnya lebih banyak administratif, yaitu aturan dan undang-undang dan himbauan-himbauan, suatu ada PPA ya juga paling yang dominan. Ya, itu isolasi juga termasuk isolasi. Karena dia ada bahaya listrik juga di konstruksi. Jadi inilah yang dimaksud dengan konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja yang berhubungan dengan construction safety management.
Hazard identification. Jadi hazard ini pasti akan ada. Jadi fisikal, kinetik. Ini yang mendominasi, satunya bentuk kontrolnya, ya, yang sesuai. Ya. Oke, ini jenis hazard yang kita lihat lagi itu sudah itu. Di sini tipe hazard yang khusus untuk construction ini, construction safety management, yaitu bahaya fisik, suatu ada bahaya listrik, dan kemungkinan ada bahaya ergonomis, ya, ergonomis. Mungkin ada lagi bahaya lain ya, tapi tidak dominan. Itu bentuk kontrolnya, mungkin administratif lebih banyak. Administratif kontrol PPE dan APD. Namun bisa saja nanti kontrol-kontrol yang lain yang diterapkan, ya, kontrol eliminasi, substitusi, atau kontrol isolasi dan engineering. Ini benar-benar tergantung mengembangkan apa jenis kontrol yang applicable terhadap risiko bahaya yang kita temui. Ya. So, masalah yang paling besar kalau kita tidak menemui risiko bahaya, tidak mengetahui bahaya ini. Sedangkan kontrol itu harus sifatnya hierarki. Kalau bisa ya nomor satu itu secara umum nomor satu eliminasi kalau bisa. Kalau tidak turun ke nomor dua. Itu yang dimaksud dengan hierarki kontrol. Satu turun ke tiga, turun ke empat engineering, ke lima dan enam. Jadi lima dan enam ini akan mendominasi ya kontrol bekerja di konstruksi. Konstruksi tidak akan lepas dari bekerja di ketinggian. Kebijakan ketiga, ya, dari materi yang 20 untuk silabus AK3 umum, ini sudah kita laksanakan, sudah kita buat. Undang-Undang 1970 juga, satu konsep dasar K3 yang komprehensif juga sudah kita bahas. P2K3, panitia pembina K3 adalah grup di perusahaan yang bertanggung jawab untuk keselamatan kerja dari perusahaan tersebut. Dan dipimpin oleh direktur grup ini, P2K3. K3 listrik, kita sudah selesaikan, ada 12 video. Basic firefighting juga kita sudah bahas, sudah ada videonya. Sekarang K3 konstruksi bangunan, video yang kita bahas yang sekarang. Jadi dari K3 konstruksi bangunan ini juga akan ada hal-hal yang berhubungan dengan materi-materi lain dari 8 sampai 20 ya terlaksana. Jadi materi dari ahli K3 ini yang 20 ini saling terkait sebenarnya. Tidak bisa dia murni single, harus terkait ya. Oke, sekarang kita lihat risk management matrix. Ini untuk mengetahui atau menilai tingkat risiko. Yang pertama gitu ya, jadi risk management ini adalah matriks dari risiko, mengelola risiko. Pertama, menetapkan kontrol dalam bentuk kemungkinan atau kekerapan, ya, terjadinya suatu kecelakaan, ya. Itu yang penting dipahami dulu, karena dia berupa matriks, berarti ada dua unsur. Jadi menetapkan kemungkinan atau kekerapan terjadinya suatu kecelakaan pada pekerjaan khusus tersebut. Ya, mungkin hampir pasti B sering, C mungkin tidak, D tidak sering, dan E ya jarang. Ini menunjukkan tingkat kemungkinannya atau tingkat kekerapannya. Suatu yang dibahas selanjutnya, ya ini kalau dibilang ini apa X, ini I-nya, konsekuensi atau keparahan, bisa rendah, bisa kecil, bisa sedang, bisa besar, dan bisa kritis. Maka dibuatlah berupa matriks ini hubungan antara X dan I. Kalau dibilang penetapan kontrol adalah X, sedangkan konsekuensi adalah I, maka terhubung secara matriks sini, maka diputuskan. Ya, ini akan panjang ceritanya, lebih bagus kita lewatkan aja dulu, nanti ada di nomor 16 nanti kita bicara, ya, akan lebih detail khusus untuk ini.
Oke, itu gunanya. Sekarang danger, construction site, unauthorized person keep out, sangat serius. Yang tidak ada keperluan dilarang masuk di construction site. Construction site itu artinya adalah lingkungan, ya, lingkungan. Construction hazard dan safety. Jadi bahaya dan keselamatan di konstruksi yang akan kita bahas. Ini bentuk-bentuk latar belakang, ya, konstruksi eksiden, kecelakaan konstruksi, ya, sangat parah, ya, maksud saya sangat sering terjadi kecelakaan karena hal-hal gitu. Jadi penyebab kematian akibat jatuh, ya, jadi bahaya di konstruksi ini adalah paling nominal itu bahaya kinetik, bahaya jatuh. Jatuh itu adalah bahaya kinetik dari 6 bahaya yang sudah kita bahas tadi, ya. Jadi di sini ini ada apa namanya campaign, ya, untuk ikut menghentikan jatuhnya atau kecelakaan jatuh di konstruksi. Di sini dilihat, ya, penyebab dari kematian jatuh di konstruksi ini, ya, karena dia bekerja di ketinggian, ya. Yang pertama 7% cuma akibat dari yang tidak ada hubungannya dengan peralatan yang bergerak, gitu maksudnya. Sedangkan yang jatuh dari atap dari ketinggian itu 31%, ya, kecelakaannya. Yang 6% jatuh dari atas ke bawah, ya. Jadi maksudnya, ya, dari jatuh dari maksudnya jatuh ke bawah gitu, lower level 6%, ya. Sudah itu yang jatuh di tangga itu 24%. Sedangkan yang di girder structure steel ini adalah bagian-bagian yang sudah dipasang girdernya, yaitu hubungan konstruksi dari kanan ke kiri apa dari pokoknya konstruksinya itu 7%. Sedangkan jatuh di scaffolding ini 15%. Ya, karena scaffolding ini sangat serius dan ada undang-undang dan ada pelatihan-pelatihan yang khusus untuk scaffolding ini. 15% itu. Sedangkan jatuh, ya, di lantai, di dock atau di ground level itu 5%. Ya, jatuhnya tapi dia di lantai yang di apa di tempat yang rata gitu. Ini gambarannya. Oke, ini dalam bahasa Inggris, kita translation next-nya ini begini, ini di berikutnya, di halaman berikut. Lokasi konstruksi adalah sebidang tanah di mana sebuah bangunan sedang dibangun atau diperbaiki. Mereka yang bekerja di lokasi konstruksi sering diharuskan menggunakan alat besar dan potongan mesin pemotong, ya, bekerja di ketinggian dan di lingkungan di mana bahan-bahan berbahaya ada. Karena sifat pekerjaan tersebut, bekerja di lokasi konstruksi bisa berbahaya. Pelatihan webinar ini akan menguraikan bahaya konstruksi umum. Ini akan memberikan daftar bahaya di lokasi konstruksi sehingga Anda menyadari potensi bahaya dan cara mencegahnya. Di sini ada 10, ya, tips. Maksudnya di sini adalah 10 saranan atau pemberitahuan bentuknya bekerja di ketinggian, ya. Nanti di slide berikut akan dijelaskan 10 item ini, ya. Sudah itu ini bentuk kecelakaan ketinggian di scaffolding. Sudah itu ini yang akan dibahas adalah kecelakaan yang umum terjadi di konstruksi. Kadang-kadang di lapangan pekerjaan konstruksi itu, ya, dibutuhkan adanya orang terekspos ke bahan-bahan berbahaya, ya, bahan-bahan toksik atau yang beracun. Misalnya confined space, ini adalah tempat tertutup di mana dalam confined space itu oksigen kurang dan ada gas-gas beracun. Ada kekhususan lagi, pelatihan khusus untuk confined space. Dan untuk masuk confined space itu juga banyak prosedurnya. Suatu hazardous chemical ini kimia, zat-zat kimia yang berbahaya
kemungkinan ada di construction site. Sudah itu contaminated soil, jadi ini tanah-tanah yang sudah terkontaminasi itu juga menjadi bahaya yang mengancam pekerja di konstruksi. Suatu mold ya, mold ini campuran sesuatu yang menimbulkan yang berbahaya gitu. Asbes itu sudah terkenal, banyak produk-produk asbes sekarang sudah di stop ya. Nggak boleh, misalnya atap dulu pernah banyak atap dibikin dari asbes, sekarang nggak boleh atap dibikin dari asbes, sangat berbahaya. Suatu timah ya, timah ini juga kalau konsentrasinya banyak akan berbahaya sekali. Jadi kalau Anda sekarang ya mendapat apa namanya menjaga kesehatan ya, kondisi kesehatan yang berhubungan dengan terpaparnya yang beracun ya, gas beracun, dan Anda juga mungkin bisa menjadi bertanggung jawab ya ke pihak ketiga dalam berhubungan yang menyebabkan. Jadi ini maksudnya menular ya, penularan terjadi bisa di construction site, itu maksudnya. Bahaya dan risiko ya. Ini tadi ya, yang pertama itu ada 10 risiko dan bahaya teratas dari bekerja di lokasi konstruksi. Pertama adalah bekerja di ketinggian, sudah jelas ya, working at height, khusus pelatihannya untuk ini nih sebenarnya. Suatu, yang kedua memindahkan objek, moving object, memindahkan objek. Suatu yang berikut adalah slip, perjalanan dan jatuh ya. Slip terkait kakinya itu bisa juga. Suatu berikutnya adalah noise atau kebisingan. Kebisingan yang berlebihan juga akan merusak pendengaran. Suatu hand arm vibration syndrome, ini sindrom getaran lengan tangan ya. Ini akibat alat-alat vibrator yang dipergunakan di construction site. Yang keenam, penanganan material dan manual. Ya, ini penting karena manual ini, penanganan material bisa pakai mekanis, bisa pakai manual. Manual itu maksudnya dengan tangan aja gitu ya, dengan handle mengangkat sesuatu, ada SOP-nya. Tidak boleh melebihi dari sepertiga berat badan kita kalau kita mengangkat secara manual, dan harus diikuti juga prosedurnya ya. Yang berikut, paritnya runtuh ya. Parit dari galian di construction site itu bisa aja runtuh, tertimbun orang atau bagaimana. Suatu penggunaan asbes itu adalah bahayanya juga. Yang kesembilan, bahaya listrik, karena baik menggunakan peralatan listrik atau mungkin instalasi listrik, ada bangunan-bangunan konstruksi. Jadi ada bahaya listrik yang sangat serius ya. Yang ke-10 yaitu serat dan bahan yang ngambang di udara ya. Ini akan terjadi di construction site. Jadi ada 10 minimal bahaya yang ada di construction site. Berikut ada terjemahannya di atas berikutnya. Ringkasan tips keselamatan perlindungan jatuh. Memberikan pelatihan perlindungan jatuh untuk karyawan Anda ya, harus ada pelatihan. Melakukan analisis keselamatan kerja, JSA ya, job safety analysis. Ya, untuk mengetahui job safety analysis kita harus mempunyai SOP di tiap-tiap kegiatan. Maka kita bisa melakukan analisis keselamatan kerja, JSA. Ini akan dibahas juga pada video yang judul yang selanjutnya. Yang ketiga, melakukan penilaian risiko kerja pada ketinggian. Ini sama. Yang keempat, buat rencana pengendalian atau hilangkan bahaya. Ya, ini termasuk risk management ya, termasuk hierark yang kita bahas juga. Buat rencana pengendalian atau hilangkan bahaya. Ya. Sampaikan rencana Anda kepada semua pekerja di lokasi. Itu maksudnya di sini. Ini sekedar tip keselamatan perlindungan terhadap jatuh ya. Yang keenam, pilih pelatan perlindungan jatuh yang sesuai. Jadi perlindungan jatuh itu fall protection di sini istilahnya ya, yang sesuai. Yang ketujuh, periksa peralatan pelindung jatuh ya, fall protection sebelum digunakan. Pastikan aman tidak dipergunakan. Jangan ada yang rusak sudah. Yang kedelapan, menghitung total jarak jatuh.
Ya, jarak jauh tuh diperkirakan kalau jatuh orang nih bagaimana ini. Jadi kita harus menilai sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan pekerja di construction site. Periksa kembali titik kaitan. Ini maksud titik kaitan ya, yaitu kita ada fall protection yang berupa lanyard atau ya lanyard istilahnya. Nanti ada kita bahas nanti itu. Yaitu dikaitkan untuk menyelamatkan orang. Ya, ini bagian dari fall protection, pelindung jatuh. Periksa kembali titik kaitannya, apakah di tempat yang benar atau tidak. Yang ke-10, membangun budaya keselamatan. Ya, safety culture harus ditumbuhkan di lingkungan kerja. Ini berupa tip keselamatan perlindungan jatuh. Berikut mengenai daftar bahaya di lokasi konstruksi. Ini di 2016-2017, konstruksi ditemukan sebagai industri utama terjadinya cedera fatal pada pekerja. Nggak tahu kalau setelah tahun 2017, nggak tahu. Bahaya konstruksi sangat tergantung pada jenis pekerjaan konstruksi yang sedang dilakukan. Misalnya bekerja pada perancah. Ya, ini perancah itu adalah scaffolding yang menghadirkan bahaya yang sama sekali berbeda bila bekerja dengan asbes. Ya sudah jelas, asbes yang mengancam pernapasan kita. Ya, itu bahayanya bukan berbeda, itu bahaya termasuk bahaya kimia ya, bahaya kimia. Sudah itu kalau bahaya yang jatuh bekerja pada perancah itu bahaya kinetis atau bahaya fisik yang kita telah bahas tadi. Make working at height safe. Jadi lakukanlah pekerjaan aman di ketinggian. Jadi maksudnya ya bekerjalah dengan cara yang aman di ketinggian. Ya. Sebab salah satu penyebab cedera fatal meninggal di konstruksi site ya di daerah di tempat kerja di konstruksi adalah bekerja di ketinggian. Ini terkenal ya penyebab kecelakaan. Ya. Jadi contractors can stay safe. Jadi para pekerja kontraktor lah istilahnya di sini bisa tetap selamat ya, tetap selamat kalau menghindari bekerja di ketinggian apabila mungkin. Jadi kalau bisa dikerjakan di bawah, jangan dikerjakan di atas. Ya maksudnya ya diturunkan kerjaan itu di bawah baru dikerjain. Setelah selesai mungkin pasang ke atas, maka perlu precaution yang khusus. Suatu pelatihan-pelatihan dan instruksi-instruksi pekerja untuk berhati-hati dari awal ya, apa namanya, precaution itu hati-hati yang harus dilakukan dari awal. Contohnya misalnya dengan menggunakan platform atau tempat berdirinya di scaffolding di perancah dengan double guard rail, dengan menggunakan apa namanya, pelindung, pagar pelindung yang double sifatnya. Yang berikut, mengurangkan konsekuensi ya dari jatuh dengan memasang safety nets. Jadi safety net ini sesuatu yang dipasang di bawah, di mana kalau orang jatuh akan apa namanya? Jadi safety net ini berupa apa namanya ya kayak net ya yang orang akan tertangkap di sana, jadi tidak jatuh ke tanah langsung gitu. Jadi aman. Oke, berikut selalu periksa peralatan tempat kerja Anda aman sebelum digunakan, ya, secara aman sebelum digunakan. Misalnya, bisa nggak saya hindarin bekerja di ketinggian? Kalau tidak, kenapa kita bisa nggak melakukan? Ya, bisa nggak kita? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sangat menentukan ya. Bisakah saya menghindari bekerja di ketinggian? Kalau bisa dikerjakan di bawah maksudnya ya. Kalau bekerja di ketinggian bisa nggak saya mencegah kemungkinan jatuh? Nah, ini yang harus jadi what if analisis ini sebenarnya ya. Bagaimana kalau? Jadi lakukan pekerjaan semungkinnya di lantai, di tanah gitu ya. Tidak usah kalau bisa dikerjakan di tanah, kerjakan di tanah. Kerjakan di bawah maksudnya ya. Tidak perlu naik di atas mengerjakan. Itu banyak yang dilakukan seperti itu ya. Selesai nanti
baru lakukan di atas, gitu. Baru diangkat ke atas dengan alatnya, gitu. Itu maksudnya di sini, ya. Jadi menggunakan hal-hal yang berhubungan, mungkin perlu alat kah untuk supaya bekerja di bawah. Sudah itu kalau misalnya itu ya lakukanlah sebanyak mungkin bekerja di bawah di tanah, ya itu maksudnya seperti sudah itu. Kalau bisa cegahlah bekerja eh, apa maksudnya ini menggunakan ya sesuatu yang eh, kemungkinan jatuh, ya mencegah supaya jatuh itu bagaimana, ya sudah tentu kita harus memasang, contohnya harus memasang apa conductive protection dengan menggunakan eh, tempat posisi yang bekerja di atas. Ini sama dengan scaffolding, ya maksudnya scaffolding. Sudah itu kelihatan apakah mungkin bisa dibatasin atau dikurangi jarak kalau Anda jatuh. Kalau jatuh bisa nggak dikurangi jarak jatuhnya gitu. Kalau nggak bisa lagi, ya kita harus cari jalan bagaimana kita menggunakan alat pelindung jatuh, alat untuk supaya kita tuh tidak terjatuh ke bawah, gitu. Jadi sangat menentukan APD-nya, alat pelindung diri atau personal protective equipment. Ya, sudah itu yang berikut uh, menggunakan ladder, ya ladder itu tangga atau step ladder atau tangga, ya untuk tugas-tugas yang rendah apanya jadinya rendah, uh, apa namanya rendah dan cepat mengerjakannya, ya enggak buru-buru, ya enggak lama, enggak berlama-lama istilahnya kerjanya kalau bisa gitu, ya. Sudah itu uh, ini yang penting dilihat secara serius kalau tidak ada pilihan lagi. Jadi kita kesimpulannya apa, bekerja di ketinggian ini, ya kemampuan kita memikirkan yang aman itu sangat dibutuhkan, ya sebab kita yang bisa membantu diri kita mempelajari kemungkinan-kemungkinan jatuh. Ini mukadimahnya. Kalau dari gambar ini, ya ini benar karena ada di sini 3 point aspek. Apa yang maksud 3 point aspek? Satu ada di tangan kiri memegang, satu yang berikut di kaki kiri dan di kaki kanan. Itu yang dimaksud dengan 3 points of contact. Ya, ini berarti kita tuh secure atau secure apa ya, kuat, ya mantap gitu bekerja. Karena ada 3 point aspek istilahnya nih. Kalau di gambar ini tidak kelihatan karena 2 poin saja di sini nih, ya. Ini berbahaya, kemungkinan bisa jatuh orang ini, ya. Jadi ini perlu dipahami oleh semua pekerja bahwa harus dipertahankan 3 poin aspek tadi. Kalau ini bisa diterima, ya, menggunakan uh, tempat berdiri, ya dengan 2 kaki dan tangga yang terpasang, ya. Dan ini harus diikutin instruksi dari manufacturers. Jadi yang manufacturers ini adalah pembuat alat, ya misalnya kalau kita menggunakan tangga itu dari pabrik itu sudah diberi kita manual, ya panduan untuk bagaimana menggunakan tangga itu dengan aman, ya. Bekerja di ketinggian, ya ini menemukan bahwa pada 2015 hanya lebih dari 1/4 korban jiwa pekerja yang jatuh dari ketinggian. Dari seperempat korban jiwa bekerja di ketinggian ini menempatkan bekerja di ketinggian sebagai penyebab paling umum dari cedera fatal pada pekerja. Itu maksudnya di sini. Ya, pelatihan yang penting, ya kalau untuk bekerja di ketinggian, ya yang sesuai diperlukan untuk semua karyawan yang bekerja di ketinggian. Karyawan harus dilatih dalam mengerjakan berbagai peralatan dan area kerja seperti cara bekerja yang aman pada perancah, ya pada perancah atau tangga dan atap, ya.
diadakan pelatihan-pelatihan khusus untuk itu. Ya, ini dalam bentuk yang sebelah kanan ini bentuk pelatihan aja semuanya nih. Ya, pelatihan bagaimana perancah dipasang serumin ini ya untuk menunjang agar pekerja itu selamat bekerja gitu dia, aman dia. Rencana kemudian harus dirancang untuk memastikan semua pekerjaan dilakukan dengan aman. Karyawan harus telah menerima pelatihan yang benar dalam pekerjaan tinggi dan harus menyadari prosedur. Sudah itu hukum ya mengharuskan bahwa semua atasan pengusaha harus menilai risiko dari bekerja di ketinggian. Berikut, bekerja di ketinggian harus direncanakan dan diawasi dengan benar dan pendekatan dan tindakan pencegahan tertentu harus diadopsi. Ini adalah satu, hindari bekerja pada ketinggian jika memungkinkan. Kalau perlu jangan bekerja di ketinggian, Mas. Misalnya sesuatu dapat dirakit di permukaan tanah, lakukan di sana di bawah. Tidak usah. Kalau bisa dilakukan di bawah dulu. Gunakan peralatan dengan tingkat keamanan ekstra untuk mengurangi risiko jatuhnya. Jatuh fatal, misalnya perancah dengan rel penjaga ganda. Ya, ada scaffolding atau perancah itu yang dibikin ganda. Penyangganya ya. Minimalkan dikurangi konsekuensi jatuh misalnya dengan menyediakan jaring pengaman. Ya, ini net ini maksudnya tadi ya. Jaring pengaman itu dibentang di bawah. Kalau orang jatuh dari atas ditangkap oleh jaring ini. Jadi net ini, safety net juga diistilahkan ya. Safety net. Oke. Saya rasa itu untuk video nomor 1 ini yang kita bahas. Jadi dari construction safety management ini cukup banyak materi yang akan kita bahas. Sedikit-sedikit selama waktu sekitar 20 menit. Oke, Mas Asif. Terima kasih Pak Herman atas penjelasannya. Para pemirsa semuanya, kita nanti akan melanjutkan pembahasan kita mengenai konstruksi safety management ini di video-video yang lainnya. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe channel kami agar Anda semua dapat mengikuti video-video yang kami sajikan. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan. Kita akan berjumpa kembali di video-video yang lainnya. Terima kasih.